Oh, jadi masih terus melakukan gerilya kepada masyarakat ya lewat muhibin-muhibinnya ya? Tetap melakukan gerilya ya di salah satu daerah-daerah, ada yang melalui muhibinnya untuk mendekati kepada masyarakat, untuk mengadakan pengajian-pengajian seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Di sana salah satu takmir dan tokoh masyarakat di sebuah kecamatan didatangi oleh muhibin. Yang pertama datang menawarkan untuk mengadakan sebuah kegiatan pengajian di situ yang akan dihadiri oleh oknum habaib. Dan muhibin itu mengatakan panitia nggak usah perlu mengeluarkan biaya, cukup menyediakan konsumsi. Awalnya suruh menyediakan 20, kemudian naik lagi dalam perjalanannya 1 minggu kemudian naik menjadi 50 konsumsi, kemudian naik lagi sampai akhirnya ratusan yang harus disediakan oleh panitia, masih plus dengan konsumsi VVIP. Di samping itu yang menjadi beban masyarakat di situ khususnya takmir, karena masjid sedang melakukan renovasi, muhibin itu meminta kepada takmir bahwa nanti panitia pengajian diminta untuk menyediakan kotak infak, diedarkan, ini kata dari panitia, diedarkan dan hasilnya akan dibawa oleh oknum habaib tersebut. Yes, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarin jenengan? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ini lama ya melakukan podcast bareng. Rencananya mau silaturahmi ke Wonogiri tapi belum ada sempat waktu karena kesibukan. Jenengan lebih sibuk lagi sekarang kayaknya. Dari kemarin pelantikan di PWNU Jateng, niki pripun susunan ke pengurusannya Pak Kiai? Kepengurusannya ya sudah bagus di situ, mulai dari Mustasar, Surya dan Tanfidiyah, dan alhamdulillah beliau Mbah Ramoki Haji Ahmad Halwani masuk di jajaran Wakil Rois Surya dan saya di Wakil Ketua Tanfidiyah. Alhamdulillah, sip lah. Nah, sebelum membahas kepengurusan yang baru ini, dari dedikasi jenengan yang selama ini memang benar-benar berjuang melawan hegemoni klan Pahlawi, apalagi terus menyuarakan tentang palsunya nasab Pahlawi ini, setelah surat instruksi pelarangan mengundang habaib khusus di PCNU Kabupaten Wonogiri ini, pripun Pak pakai perkembangannya? Apakah masih ada habaib-habaib yang mencoba untuk membujuk mungkin masyarakat atau bagaimana pripun Pak Kiai? Ya tentunya ya setelah ada instruksi itu kan masyarakat semakin sadar lah untuk tidak mengundang habaib. Dengan kesadaran masyarakat otomatis kegiatan masyarakat yang selama ini banyak mengundang habib akhirnya berkurang, dan itu kan berdampak kepada habib itu sendiri, sehingga dengan dampak menurunnya jamaah yang mengikuti kajian ataupun pengajian bersama habaib, tentunya oknum habaib ini mencari solusi atau mungkin strategi ya agar bisa tetap terus manggung ya di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan bergerilya dari desa ke desa, kecamatan ke kecamatan, merayu pada masyarakat lewat muhibin yang memang mereka pasang atau dijadikan sebuah pion ya untuk mencari massa, kayak gitu Mas. Oh, jadi masih terus melakukan gerilya kepada masyarakat ya lewat muhibinnya ya? Tetap melakukan gerilya ya di salah satu daerah-daerah, ada yang melalui muhibinnya untuk mendekati kepada masyarakat, untuk mengadakan pengajian-pengajian seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Di sana
salah satu takmir dan tokoh masyarakat di sebuah kecamatan didatangi oleh Muhyiddin. Yang pertama datang menawarkan untuk mengadakan sebuah kegiatan pengajian di situ yang akan dihadiri oleh oknum habaib. Dan Muhyiddin itu mengatakan panitia nggak usah perlu mengeluarkan biaya, cukup menyediakan konsumsi. Awalnya suruh menyediakan 20, kemudian naik lagi dalam perjalanannya 1 minggu kemudian naik menjadi 50 konsumsi, kemudian naik lagi sampai akhirnya ratusan yang harus disediakan oleh panitia, masih plus dengan konsumsi VVIP. Di samping itu yang menjadi beban masyarakat di situ khususnya takmir, karena masjid sedang melakukan renovasi, Muhyiddin itu meminta kepada takmir bahwa nanti panitia pengajian diminta untuk menyediakan kotak infak, diedarkan, ini kata dari panitia, diedarkan dan hasilnya akan dibawa oleh oknum habaib tersebut. Nah, mereka langsung telepon saya, minta suruh datang ke tempat panitia ataupun di tempat di toko masyarakat tersebut, diajak diskusi. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa pengajian itu dibatalkan. Namun sepulang saya dari tempat itu katanya didatangi lagi oleh oknum Muhyiddin tadi agar tetap dilaksanakan, tapi masyarakat tetap kekeh bahwa sudah tidak mau mengadakan pengajian lagi, kayak gitu. Oh, jadi modusnya itu menawarkan gratis lah, hanya konsumsi. Terus jumlahnya habis cuman 10 orang. Iya, bahkan setelah gagal di masjid tersebut, mereka mencari tempat lain, tetapi strateginya silent, nggak publikasi, dan artinya kan kejadian itu publikasi lewat medsos, ada pamflet-pamflet disebarkan, tapi sekarang modelnya tanpa pamflet, kemudian ada yang bergerak menginformasikan dan mengajak para jamaah. Ada lagi di suatu kecamatan paling timur di Kismantoro itu kemarin juga ada pengajian di Jalul Ansor, kemudian di sebelahnya juga ada kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok oknum habaib. Kemudian salah satu habaib yang berada di daerah Jatisrono mendekati panitia izin mau minta live streaming, minta live streaming, kemudian ditolak oleh panitia Rijalul Ansor. Kemudian juga minta mau datang naik panggung dengan cara menghubungi mubalik yang akan datang ke sana, juga tidak diizinkan oleh panitia. Ini terus bergerak, mereka berupaya mendekati, tapi dengan cara-cara yang tentunya kurang pas seperti itu. Oh, jadi kalau dulu itu dengan terbuka, dengan baliho spanduk, sekarang dengan silen ya, gedok tular gitu Pak Kiai ya? Gerakan-gerakan bawah tanah. Artinya di sini setelah surat yang jenengan keluarkan itu juga atas dasar rapat bersama PCNU Kabupaten Wonogiri ini, masyarakat di Wonogiri pun juga sudah mulai artinya tergerak secara kesadaran kolektif Pak Kiai ya? Iya betul, masyarakat sudah secara kolektif sudah memahami karena mereka sudah semakin tahu mulai baik dengan informasi yang kami sosialisasikan maupun lewat media-media sosial yang mereka dapat dari berbagai berita, dari berbagai sumber dan dari berbagai daerah. Mereka sudah semakin paham di situ masyarakat, sehingga mereka sudah tidak lagi terhadap para habaib itu. Oleh karena itu mereka berupaya bergerak terus agar posisi mereka tentunya bisa kembali sebagai mana dulu sedia kala sebelum adanya surat instruksi. Oke, Bang. Nah, yang mungkin saya mewakili sahabat-sahabat di AW Kertapati Channel ini, yang menjadi pertanyaan yang paling fundamental itu kenapa sih Pak Kiai kok PCNU yang kita nggak usah bicara secara nasional ya, PCNU yang tetangga jenengan lah, katakanlah di wilayah Yogyakarta ini kan juga masih tarik ulur nih kan, masih banyak pertimbangan ini, pertimbangan itu dan lain sebagainya. Nah, kalau di tingkat provinsi, PW sendiri di Jawa Tengah itu seperti apa setelah yang jenengan pimpin gerakan moral ini di PCNU Wonogiri ini, di PW sendiri ini reaksinya pripun Pak Kiai?
PW khususnya PW Jawa Tengah. Kita gerakannya di luar struktur ya, di luar struktur. Jadi tapi pada dasarnya masing-masing cabang mempunyai pemikiran yang sama. Mereka juga bergerak dengan cara dan masing-masing daerah kan berbeda-beda ya anunya pergerakannya. Tapi pada intinya sebenarnya sama, mempunyai perasaan yang sama, nasib yang sama dengan apa yang kami perjuangkan. Itu untuk Jawa Tengah. Sehingga di Jawa Tengah sendiri kan juga luar biasa juga pergerakan perjuangan Wali Songo. Dari 35 kabupaten kota, alhamdulillah sudah 95% sudah terbentuk gerakan-gerakan perjuangan Wali Songo. Dan ini semuanya adalah kader-kader Nahdlatul Ulama yang ingin menjaga marwah dan kehormatan Nahdlatul Ulama. Semua sadar ketika kemarin juga ketika ada instruksi dari ketum bahwa harus diluruskan pembelokan sejarah, menginstruksikan kepada RMI, kemudian lembaga Ma'arif agar melakukan suatu penelitian dan kajian terhadap pembelokan sejarah. Akhirnya semakin semangat masyarakat, kemudian kader-kader NU, kiai-kiai NU di kampung semakin tersadarkan dengan hal itu. Ini bahaya laten yang harus dihadapi bersama. Karena bukan hanya pembelokan sejarah saja, tetapi pengkaburan sejarah yang dilakukan, pemalsuan makam. Ini bahaya besar, jangan dianggap sebuah masalah yang kecil, tapi pengkaburan sejarah adalah suatu bahaya laten juga yang harus kita sikapi dengan tegas dan serius. Makanya mereka semakin paham itu. Banyak sekali ya di tetangga provinsi sebelah di Jawa Timur kemarin, saya diundang di Jawa Timur untuk melakukan pendampingan masyarakat Jawa Timur khususnya di Ponorogo. Di sana ada keluhan dari masyarakat karena makam Eyang Ageng Mbah Yai Besari di sana ternyata sudah dibalawikan. Mereka minta masukan, pendampingan, dan akhirnya setelah kami pergi dari pertemuan, esok harinya teman-teman dari Ponorogo ini bersama dengan perangkat desa, perangkat kecamatan, dan aparat keamanan mendatangi sebuah yayasan Tegal Sari atau apa yang mengelola makam Eyang Ageng Mbah Ageng Besari itu. Ternyata di situ menurut informasi dari teman-teman Ponorogo bahwa sebagian pengurus yayasan itu adalah orang-orang muhibin ya. Kemudian ditanyakan memang memasukkan Balawi itu setelah beliau mendapatkan perintah langsung dari presidennya Yaman dari Pekalongan. Itu yang masalah itu akhirnya mereka dari pengelola yayasan siap merubah untuk yang dibalawikan itu, mengganti Habib-Habib yang dimasukkan dalam silsilah itu siap untuk diganti dan diturunkan karena memang beliau memasukkan itu karena ada perintah dari Pekalongan. Oke. Dari Presiden Balawi Yaman itu ya. Iya, ini cabang sangat Pekalongan. bahaya dan banyak lagi sebenarnya persoalan-persoalan itu. Di samping pengkaburan sejarah NU sendiri, kemudian pengkaburan sejarah Jatman yang di Mbah Khalwani itu yang disampaikan oleh Mbah Yai Khalwani. Dengan kata lain, secara struktural dari PW NU Jawa Tengah yang sekarang Mbah Khalwani kan sudah menjadi jabatannya Wakil Rais Surya. Nah jenengan Ki Mbak sebagai wakil Ketua Tanfidiyah. Nah, berarti sudah menjadi satu konsensus nih kan, tidak terputus-putus bahwa pemahamannya sama gitu loh mengenai klan Balawi ini gitu. Jawa Tengah sendiri khususnya. Ya alhamdulillah saya dengan Mbah Khalwani satu frekuensi lah. Sama atau mempunyai arah yang sama sehingga nyambung ketika kita masuk ke dalam struktur wilayah. Saya kira itu. Jadi akan bisa berjuang lebih luas lagi. Ya. Terus menghajar makam-makam yang di Balawian akan terus dibongkar Pak Kiai ya? Akan terus. Baru saja saya mendapatkan telepon dari teman-teman Purworejo di sana juga. Baru saja tadi sore saya mendapat telepon bahwa di sana ada sebuah daerah yang akan dibangun makam. Di situ katanya ya orang penerawangan. Kemarin informasinya tadi saya sudah minta untuk dicek lokasi
minta data-datanya dan saya minta fotonya, apakah benar di situ akan dibangun makam. Nah, menurut mereka yang diutus dari Pekalongan itu bahwa mereka bukan mencari makam, katanya makam yang mencari dia, katanya seperti itu. Di situ ada salah satu tokoh, ya tokoh namanya Mbak Bebet atau siapa, dan dia katanya pendatang. Orang situ nggak ada yang tahu karena menurut yang mendatangi makam, yang akan bangun makam itu katanya Mbak Bebet itu pendatang dari luar di situ. Nah makanya tadi saya segera cek lokasi, pasti kalau memang itu orang tokoh ataupun orang terkenal pasti ada sejarahnya. Kalau memang ada sejarahnya, ada datanya, monggo. Tapi kalau memang itu hanya sekedar makam palsu, pasti itu akan menyesatkan bagi umat, dan itu harus ditolak oleh masyarakat. Tapi harus membawa data-data yang lengkap. Kita harus memberikan satu pencerahan kepada masyarakat bahwa Mbak Bebet itu adalah bukan salah satu tokoh agama ataupun atau apalagi tokoh pahlawan lah, pejuang, itu bukan. Sampaikan aja, katanya walaupun itu pendatang pastinya ada cerita ya, tapi jangan cerita yang dibuat oleh yang membuat makam itu. Saya sampaikan seperti itu karena di sebelahnya itu katanya sudah ada makam yang dibuat oleh Pekalongan itu. Oke. Ini berarti makin masif aja nih Pak Kiai ya, pergerakan. Ya, gitu. Nah, sekarang justru Pekalongan ketika konser selawatannya berkurang, mereka membangun makam-makam baru. Luar biasa. Nah, makam-makam baru itu nanti menghasilkan pundi-pundi uang itu. Nah, ini harus masyarakat harus semakin sadar kalau ada pembangunan makam baru harus diwaspadai. Pasti di situ ada suatu gerakan Balawi dan tentunya nanti ada niat-niat yang kurang baik juga, dan masyarakat akan sesat nantinya. Makam tidak ada apa-apanya, nanti banyak orang berziarah ke situ, tapi tidak lain tujuannya adalah mencari pundi-pundi keuangan lewat kotak-kotak yang ditaruh di situ. Tentunya seperti itu. Oke. Ya insya Allah untuk Jawa Tengah dengan semangat Pak Kiai sebagai pelopor ya, dan kiai-kiai juga di Wonogiri ini bisa terus menginspirasi daerah lain. Nah, ada satu. Insya Allah kita selalu terbuka dengan daerah-daerah lain, dengan lintas provinsi kami selalu terbuka. Ketika ada yang minta masukan kepada kami pun akan mendorong hal yang sama. Begitu, karena saya juga selaku wakil ketua PWI pusat, sehingga wilayah saya lebih luas lagi juga, seluruh Indonesia nanti akan bisa kami suatu gerakan dalam rangka untuk mencegah gerakan-gerakan pembelokan sejarah, pengkaburan sejarah maupun pemalsuan makam-makam yang saat ini sangat masif dilakukan di daerah-daerah pelosok. Oke. Satu pertanyaan lagi Pak Kiai. Kita mungkin mundur lagi ke belakang. Dari Pak Kiai pribadi dan juga dari para kiai yang di Wonogiri, itu apakah sebelum mengeluarkan surat perintah melarang atau melarang mengundang habaib khususnya di PCNU Kabupaten Wonogiri ini, Pak Kiai tidak mempertimbangkan, misalkan begini, ada salah satu ulama yang di PCNU sendiri itu mungkin sudah punya link akrab dengan pejabat ini, dengan pejabat itu, yang jelas-jelas di situ dalam tanda petik ya, mungkin dia juga berelaborasi atau berkolaborasi dengan para habaib. Nah, Pak Kiai ini atau juga para kiai yang di sana itu tidak punya pertimbangan, mungkin tidak enak atau reguh pekewuh kalau tiba-tiba langsung mengeluarkan surat itu, dan lebih baik terus melakukan komunikasi-komunikasi. Atau ya ini ada juga di salah satu tempat, satu PCNU yang ini banyak pertimbangan doang gitu loh, tapi langkah konkretnya nggak ada. Ini gimana Pak Kiai? Alhamdulillah untuk Wonogiri semuanya kompak. Ya memang awalnya masih ada pro dan kontra, tetapi melalui suatu kajian-kajian bersama, akhirnya juga mereka bisa menerima ya. Kalau awal kita maklum karena awal itu kan pasti ada pro yang kontra, tapi melalui suatu diskusi, rapat rutin ya, inten antara jajaran Surya, Tanfidia, kemudian juga turun ke bawah kepada masyarakat, ke ranting, ke MWC, dan anak ranting, dan badan otonom yang ada, kita sampaikan, ini loh sebenarnya bahwa kita saat ini sedang menghadapi suatu bencana besar. Inilah ya,
bahaya laten. Ya. Kalau ini tidak disiapi bersama, 5 tahun yang akan datang, mungkin 10 tahun, NU akan habis dan negara kesatuan Republik Indonesia akan hancur. Ya. Faktanya sekarang sejarah NU dibelokkan. Kita sudah tahu di situ ada kakeknya yang bernama Habib Hasim bin Yahya dimasukkan. Ya. Kemudian juga pengkaburan, pemalsuan makam-makam. Semua keluarga kakeknya dimasukkan. Itu tidak lain adalah untuk mengaburkan sejarah, nanti anak cucu kita seakan-akan bahwa semua yang berjasa di negeri ini adalah para oknum habaib. Dan mereka tidak menghormati lagi kepada kiai-kiai Nusantara. Akhirnya mereka juga semangat. Ini harus dibenarkan, Pak. Ini harus diluruskan. Nah, inilah yang kami lakukan. Makanya saya mengajak kepada teman-teman, yuk kita semua melakukan gerakan moral secara masif. Mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat semua sadar, tidak mengundang Habib lagi, saya kira mereka akan berbeda ya, karena pundi-pundi keuangan mereka kan lewat konser-konser selawat ya. Mungkin setelah konser-konser selawat ini hampir kemudian menurun gratis, sekarang ganti bagaimana mencari pundi-pundi uang itu lewat kuburan-kuburan palsu itu. Siap. Dan ini harus dilawan, Betul. Ya, artinya kalau kita menarik lagi ke belakang, jadi tetap di PCNU ini memang lebih kepada faktornya ini kebersamaannya lebih kuat Pak Kiai. Artinya tidak banyak pendapat yang begini dipertimbangkan dulu karena Kiai itu kan dekat dengan habaib ini, apalagi ini dekat dengan pejabat ini, kita nggak enak, ini harus terus kita kaji dulu lah. Padahal sudah jelas kan, kajian tesis Kiai Imad itu jelas dan beberapa fakta-fakta bahwa banyak kuburan dipalsukan kan udah jelas, tapi kenapa di daerah lain masih banyak pertimbangan ona anu dan bahkan secara saya orang birokrasi juga ya. Nah, saya juga orang birokrasi. Saya sampaikan juga kepada teman-teman birokrasi. Jadi bukan hanya kalangan tadiin saja, birokrasi pun saya sampaikan ini loh sebenarnya. Kita sekarang sedang menghadapi, dan ini bukan masalah NU saja, tapi masalah seluruh warga Indonesia saat ini. Kalau warga Indonesia semuanya diam, pasti kita akan kecolongan. Ini tanggung jawab kita semua sebagai bangsa Indonesia. Termasuk yang PNS, kemudian yang Nahdliyin, yang non-Nahdliyin, semua punya tanggung jawab yang sama untuk menyelamatkan Indonesia ini dari kehancuran. Jadi sebetulnya ini bukan hanya persoalan Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin di struktural maupun di kultural apapun di natural Pak Kiai ya sebetulnya. Bukan, ini sebenarnya masalah bangsa Indonesia juga, karena ini sudah menyangkut pembelokan sejarah negara. Bendera merah putih 17 Agustus hari kemerdekaan itu kan salah satu upaya untuk membelokkan sejarah bangsa. Ya. Kalau ini masyarakat tidak tanggap dengan hal ini, maka bahaya 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Maka ini menjadi tanggung jawab warga negara Indonesia semuanya, bukan hanya NU saja, tapi semuanya punya tanggung jawab menyelamatkan bangsa dan negaranya kita sendiri. Ya, saya sih berharap PCNU yang lain, khususnya apalagi di wilayah Yogyakarta yang itu kan dekat sekali dengan Kabupaten Wonogiri, dan apalagi sekarang secara struktural PWNU, Mbah Alwani juga jenengan lain kan udah satu frekuensi, satu visi ya, terus melawan hegemoni klan Balawi dan tentang sejarah dibelokkan, kuburan dipalsukan, kan sudah satu frekuensi ya. Tapi ya saya nggak tahu lah di Yogyakarta ini ada apa, saya juga nggak ngerti. Berikuh pekewuh koken pertimbangan toh akhirnya ya yang bergerak cuma anak-anak muda ini. Nah, pertanyaan lagi Pak Kiai, bila yang bergerak ini hanya kaum muda aktivis, sementara di strukturalnya sendiri, mohon maaf, kiai sepuh itu masih tetap berhusnudon dengan Balawi, bagaimana Pak Kiai efeknya? Seperti yang di Wonosobo kemarin, Banser terang-terangan mengatakan seperti itu. Tapi secara struktural juga sama aja, mereka tetap berhusnudon. Ini gimana Pak Kiai? Ya nanti kalau sementing pemudanya dulu nggak masalah, sambil bergerak pemuda selalu melakukan suatu sowan ke kiai-kiai, menyampaikan tentunya ya terkait masalah-masalah yang ada saat ini. Saya kira nanti melakukan pendekatan secara person, insya Allah nanti akan suatu lama-lama akan sadar. Ibaratnya es karena air kan akhirnya kan mencair. Saya kira itu kita tetap lakukan gerakan. Kami pun di daerah-daerah juga banyak, di daerah-daerah manapun seperti itu. Pertama, mereka bukan bergerak melalui pengajian juga,
kita ada yang melalui kelompok forum GOES, mereka nyisir. Nah, kita nyisir dari semua kelompok, mereka sisir. Teman-teman PWI Jawa Tengah saya arahkan ke situ. Yang hobinya apa, masuk ke situ. Lakukan penyadaran kepada teman-teman di situ. Jadi bukan hanya pada komunitas pesantren, bukan hanya komunitas di Nahdlatul Ulama, tapi komunitas-komunitas lain harus dimasuki. Ini adalah kunci untuk melawan suatu kezaliman itu. Luar biasa, tepat sekali. Saya setuju dengan Pak Kiai. Memang persoalan ini karena sudah menyangkut persoalan kebangsaan, ya tidak bisa lah hanya struktural, kultural, apalagi yang skupnya pesantren, tapi semua lapisan masyarakat memang harus bergerak bareng nih Pak Kiai. Setuju saya itu Pak Kiai. Mantap itu. Nah, terakhir kali Pak Kiai, mungkin pesan-pesan atau istilahnya semacam motivasi buat PCNU di seluruh Nusantara ini yang belum berani bergerak, berani dengan ketegasan seperti yang dilakukan oleh PCNU Wonogiri. Mungkin jenengan punya pesan untuk memotivasi teman-teman dan para kiai-kiai semuanya Pak Kiai, monggo. Ya, buat teman-teman di jajaran struktural NU, khususnya para ketua-ketua, mari kita bersama-sama, kita sadar bahaya yang sedang mengancam kita, mengancam Nahdlatul Ulama, mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang sudah dilakukan, salah satu adalah pembelokan sejarah NU yang katanya ya ketika setiap ditampil di depan-depan di acara hall-hall dari Pekalongan menyampaikan bahwa NU ini didirikan oleh dua tokoh, yaitu Mbah Khalil sama Habib Hasim bin Yahya itu. Ini artinya bahwa mereka sudah punya rencana besar dan jahat sekali kepada NU, di samping juga pembelokan sejarah Torekoh, kemudian pengkaburan makam-makam, pemalsuan makam-makam yang ada. Ini tentunya menjadi warning bagi kita warga NU, para pengurus NU, untuk kita lebih sensitif ya terhadap persoalan ini, agar kita harus cancut taliwondo istilahnya ya, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ini adalah tugas kita sebagai pengurus. Kita akan menjadi berdosa manakala kita tidak melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi jangan punya pemikiran bahwa kita berjuang meluruskan sejarah, kita berjuang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, kita berjuang menjaga kewibawaan dan marwah NU ini jangan dianggap sebagai suatu bentuk pembangkangan kepada siapapun pada organisasi, khususnya kepada PBNU. Tapi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pengurus dalam rangka untuk menyelamatkan NU, menyelamatkan bangsa. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, kita sikapi hal ini dengan serius, mumpung kita masih ada waktu. Terima kasih. Pak Kiai, terima kasih banyak untuk perbincangan malam ini, dan mudah-mudahan dari perbincangan yang kurang lebih 30 menit ini bisa menginspirasi, apalagi bisa mengedukasi kita semua bahwa problem ini bukan hanya sebatas di nasab saja, tapi ini problem bangsa ini yang sudah mau dioperalih oleh klan Balawi. Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.